Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini Bible Class kita neraka bagian yang pertama. Ya, ini kayaknya cukup panjang ya. Slide aslinya itu sekitar 140 slide. Wow, ini mungkin dibagi 3 kali itu saudara ya. Kalau mau bicara tentang neraka, kita harus tahu bahwa dunia kan dibagi 2 ya, dunia barat dan dunia timur. Dunia barat sekuler sekali. Bapak Ibu mesti tahu, barat itu dulu dibangun dalam kekristenan, berdiri dengan kekristenan, tapi sekarang sekuler setengah mati. Gak percaya Tuhan, gak percaya Alkitab, menerima semuanya. Tapi dunia bagian timur, ya memang di satu sisi agama itu begitu melekat ya landasannya. Jadi kalau barat mulai skeptis tentang neraka, kalau dunia di bagian timur, Indonesia kan ada di bagian timur, masih percaya. Skeptis dunia barat itu menganggap bahwa neraka itu bukan tempat. Neraka itu bukan tujuan akhir, tapi metafora, ya kiasan, lukisan yang ada di dunia. Ya, memandang bumi ini tempat kita menderita, perang, konflik, juga pergumulan hati ya, kehancuran jiwa. Wah, saya seperti tinggal di neraka. Hati saya seperti di neraka. Jadi jiwa dan spiritualnya itu yang membicarakan, makanya neraka itu dianggap metafora, kiasan. Misalnya neraka itu dipersonifikasikan dengan rumah tangga yang gak damai. Kita ini seperti tinggal di neraka ketika kita bertengkar. Entah anak dan orang tua, suami istri, keluarga merasa, wah ini keluarga ada di neraka ini. Saya hidup di neraka. Atau neraka dianggap sebagai idiom ya, hanya istilah saja. Apalagi kalau sekarang ini Surabaya mulai panas. Ini masih Juli saudara ya, belum sampai November kita. Cuacanya panas seperti neraka. Ada doktrin Kristen yang menyerang neraka, kalau Bapak Ibu masih ingat saya pernah sampaikan ini, tapi saya tambahkan yang keempat ini. Jadi orang Kristen yang mengandung universal ya, ini doktrin Kristen yang menyerang neraka. Jadi kelompok Kristen yang namanya universalism ya, universalism itu berarti menganut pandangan universal. Apa itu? Nanti kita lihat. Doktrin Kristen yang kedua anihil, yaitu annihilation. Ini doktrin pemusnahan. Yang ketiga purgatory, yang terkenal sekali dengan namanya api penyucian. Lalu doktrin Kristen progresif. Ini yang sekarang lagi top-topnya seperti itu. Satu persatu kita lihat. Universalisme. Gereja ini, jadi universalisme ini bukan yang baru. Ini aliran yang cukup lama. Hampir 1 abad mungkin ya. Nah kira-kira sebelum tahun 61, kalau gereja yang mengatakan kami orang gereja universal, kalau sudah dengar universe, alam semesta, segala-galanya, seperti itu ya. Nah mereka punya lambang salib seperti ini. Jadi salibnya tidak di tengah, tapi salibnya agak ke samping seperti itu. Ini gereja, ini lambang gereja universalis Amerika sebelum mereka bersatu tahun 1961. Kalau bertanya apa itu universalism, seperti ini. Yang pertama, menonjolkan sifat Allah yang maha kasih. Allah itu kasih enggak? Allah itu maha kasih. Nah kalau Allah begitu mengasihi kita, makanya anaknya saja dikorbankan. Lalu
dalam kasih Allah yang begitu besar itu pasti akan membawa semua orang, siapapun, masuk ke neraka, masuk ke surga. Jadi semua orang, kata mereka, jadi saudara percaya Yesus, nggak percaya Yesus, saudara ke gereja, saudara nggak ke gereja, saudara beragama, saudara tidak beragama, oh pasti, karena Allah itu maha kasih, pasti masuk surga. Ini di ngawur sekali ini ya. Jadi beberapa gereja universalism ini menyangkal, oh enggak ada neraka. Sudah sampai titik yang seperti itu. Nah, ini yang terbaru universalism, ini pendeta mega church. Mega church itu berarti jemaatnya puluhan ribu. Namanya Rob Bell. Jadi dia bikin buku, karang buku dan beberapa buku ya. Ini yang bikin meledak gitu. Love it. Kasih itu akan menang. Ya. A book about heaven, hell and the fate of every person who ever live. Buku tentang surga, neraka dan nasib setiap orang yang pernah hidup. Ingat ya, dia dari orang Kristen yang jalannya lurus seperti kita, masih pegang firman Tuhan, ya, masih pegang Alkitab, masih pegang doktrin Alkitab yang betul, tapi dia berubah jadi universal. Makanya dibikin buku yang seperti ini. Jadi dia sekarang ngajarkan, apa ajarannya sama, Allah itu maha kasih. Maha kasihnya itu tidak mungkin membawa orang pergi ke neraka. Pasti semua orang dalam kasih sayang Tuhan pasti masuk surga. Makanya dia tulis buku ini. Ya, jadi ketika dia tulis buku itu, bukunya terbit, jemaatnya 10.000 itu, 3.000 sudah keluar dari gereja. Gereja ini namanya Grand Rapids Mars Hill Bible Church. 3.000 orang berkata, ini pendetaku sesat. Ini pendetaku gak ngajarkan yang betul. Jadi mereka pergi, lalu karena tekanan yang berat, dia akhirnya dipecat. Jadi dia mengundurkan diri, lalu dia pergi ke Hollywood dan bikin show sendiri, The Rob Bell Show. Dia diangkat oleh Times sebagai 100 orang yang berpengaruh di dunia. Nah, kalau kita ini pasti kita bilang pengaruh yang buruk ini ya. Tapi bagaimana menjawab orang seperti ini? Alkitab bilang dalam kitab Wahyu, di situ ya, aku melihat takhta putih yang besar. Kemarin kita sudah sampai di pengadilan takhta putih besar. Orang yang gak percaya masuk neraka. Harus dipahami seperti itu. Wahyu juga mengatakan bahwa ada lautan api. Ada satu tempat di mana orang akan dihukum di situ dan itu kekal. Itu namanya lautan api, kematian yang kedua. Kalau orang mengajarkan universalisme seperti itu, bagaimana mereka bisa membantah? Kenapa orang harus diadili? Semua orang dari segala bangsa harus diadili di sana. Kenapa ada lautan api? Itu tempat hukumannya. Ada doktrin yang kedua namanya annihilationism atau doktrin pemusnahan. Jadi mereka itu percaya ada neraka, ini lebih baik. Ya. Ini neraka ada. Tapi neraka itu cuman pemusnahan. Jadi misalnya ada orang tidak percaya, orang yang tidak kenal Yesus, orang yang jahat, orang yang berdosa, masuk neraka dihukum. Nah, di neraka itu dia akan mengalami namanya annihilation, dimusnahkan. Jadi seperti sampah dibuang ke dalam bak sampah, lalu dibakar, selesai. Habis perkara sesudah mati, tidak ada urusan lagi. Jadi ini bagi orang yang tidak percaya,
Neraka itu tempat dia dimusnahkan secara total setelah kematian. Jadi neraka buat mereka ini pandangan gereja yang tidak berfokus pada penderitaan. Ingat ya, kemarin kita belajar di neraka itu menderita tubuh, jiwa, dan roh secara sadar dan kekal selama-lamanya. Bagi mereka neraka itu api yang tak terpadamkan, betul. Tapi untuk membakar, memusnahkan keberadaan manusia itu selalu lenyap. Jadi doktrin ini dimusnahkan, hilang eksistensi esensialnya sepenuhnya. Maksudnya begini, jiwa roh manusia dimusnahkan di neraka, berarti jiwa roh manusia itu tidak kekal. Berarti setan juga tidak abadi. Padahal kita tahu ya, Allah itu adalah roh. Dia menciptakan kita juga dalam roh. Salah satunya unsurnya. Roh itu kekal. Roh itu abadi. Itu sebabnya kenapa penghukuman ini harus secara abadi. Siapa saja yang menganut? Ya, gereja Advent itu ya. Gereja Advent ini menganut pandangan ini. Saksi Yehova. Lalu ada gereja sekelompok kecil ya. Gereja Anglikan Inggris. John Stott ini orang Anglikan juga. Walaupun John Stott ini orang yang lurus, tapi paham nerakanya miring dia. Gereja Unitarian, ya ta, Christadelphian. Unitarian itu nggak percaya Tritunggal, ya, Allah cuma satu. Jadi harus dipahami, saya tidak bicara agama-agama lain. Saya bicara ada 4 kelompok orang Kristen yang nggak percaya tentang neraka seperti neraka yang menurut Alkitab. Bagaimana kita jawab? Ya, mereka bilang Allah itu maha kasih. Dalam maha kasihnya itu tidak mungkin dia mengirim orang ke neraka. Tapi mereka bilang binasa itu artinya dimusnahkan. Bagaimana cara kita menjawab? Bagaimana cara kita menyangga? Harus dipahami ya, sifat Allah itu bukan kasih saja. Allah itu maha kasih, tapi dalam maha kasihnya itu seimbang dengan sifat keadilannya, maha adil. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi perbuatan dosa kita itu menghasilkan hukuman namanya maut. Memang Allah itu kasih, makanya dalam kasih itu dia ingin menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia berdosa dengan mengirimkan anak yang karena kita tidak bisa bayar. Lalu makanya keselamatan itu ditawarkan, tapi keadilannya tetap berlangsung. Itu sebabnya ketika setiap orang yang percaya kepada Yesus, Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran dalam kehidupan kita. Yesus yang bayar hukuman itu buat kita. Kalau mau bicara binasa, harus kita tahu neraka itu hukumannya fisik. Kenapa ada ratap tangis? Itu jiwa. Kertak gigi, fisik. Ulatnya tidak akan pernah mati. Berarti tubuh, fisik. Mati dua, kematian kedua, terpisah dari Allah. Berarti roh, jiwa, tubuh. Semuanya dihukum oleh Tuhan. Nah makanya saya katakan Anglikan ya, gereja Inggris, Church of England Report, Januari tahun 96, ini Uskup John Taylor. Lalu dia menguatkan statement, dan ini yang dipegang oleh banyak, dan ini yang banyak dipegang oleh orang Kristen di mana? Di Inggris. Neraka itu bukan akhir dari sebagai akhir untuk bukan makhluk. Nah, manusia itu makhluk bukan, kata mereka. Ya, kalau manusia makhluk berarti kita bukan berakhir di neraka. Karena mereka nggak percaya. Lalu gimana dengan setan-setan? Oh, itu imajinasi para penemu, itu para medievalis. Jadi orang-orang abad pertengahan kan suka jelasin tentang seni-seni neraka. Itu yang kedua nanti besok kita ya, bagian neraka yang kedua. Makanya Komisi Doktrin Gereja Anglikan tahun 95 mengatakan
Neraka mungkin merupakan keadaan ketidakberadaan total, bukan siksaan abadi. Jadi mereka katakan neraka itu pemusnahan. Doktrin yang ketiga, purgatori. Apa itu? Apa itu purgatori? Jadi ini argumentasinya ya. Jadi dalam 2 Makabe itu tidak cukup baik untuk masuk surga. Tapi nggak cukup jelek juga masuk neraka. Jadi nanggung ya. Ada di tengah-tengah seperti itu. Apa sih purgatori itu? Api penyucian. Dan ini yang diajarkan oleh gereja Katolik. Ya, gereja Katolik mengajarkan begini. Jadi gini ceritanya. Doktrin purgatori itu memungkinkan. Jadi kalau dia orang Kristen, setelah mati, balik lagi ya. Tapi dia nggak cukup baik masuk surga. Jadi pertimbangan manusia ya. Tapi nggak cukup jelek masuk neraka. Ya karena dia orang Kristen. Tapi ini orang Kristen kelakuannya jelek ini. Jadi akhirnya ada doktrin ini. Karena dia nggak cukup baik masuk surga, makanya harus bayar di neraka. Oh bukan neraka, itu purgatori, api penyucian. Jadi setelah dia dimurnikan di neraka, oh bukan neraka kata mereka, purgatori, ya tergantung kalau dosanya banyak dipindah dipindahnya itu lama. Jadi harus murni dulu. Ya, tapi kalau dosanya sedikit ya cepat pindahnya. Tapi dengan kata lain, api penyuciannya itu enggak abadi. Dan neraka itu bukan api penyucian. Bagaimana kita membantah? Doktrin itu di luar Alkitab kami, kita katakan seperti itu. Karena itu yang diajarkan dalam kitab apokrif. Ya, kitab apokrif itu kita kan punya 66 kitab ya. Kitab Perjanjian Lama 39, kitab Perjanjian Baru 27. Tapi orang Katolik dan beberapa Protestan yang ortodok menambahi kitab-kitab di tengah. Nah, salah satunya kita bilang apokrif. Kita bilang apokrif, mereka bilang enggak. Mereka bilang deuterokanonika, itu kanon yang kedua. Sebetulnya harus dipahami ya. Alkitab itu yang mereka bilang deuterokanonika itu bukan di abad pertama, abad kedua, abad ketiga seperti punya kita. Itu di abad ke-15 tahun 1460 sekian. 1460 sekian seperti itu. Baru muncul, baru ditambahkan. Jadi abad ke-15 baru ditambahkan dalam Alkitab. Makanya kita bilang enggak bisa. Itu bukan ajaran Alkitab. Kalau ada api penyucian, berarti kita diselamatkan karena usaha. Berarti tidak ada bedanya sama agama lain. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Sebab karena kasih, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti kita tahu keselamatan itu anugerah pemberian kasih karunia dari Tuhan. Kita menerima, kita menyambutnya dengan iman. Itu yang menyelamatkan kita, bukan berbuat baik. Kalau pakai purgatori berarti harus berbuat baik. Bantahan lagi, lihat ya. Alkitab bilang kita ini hidup satu kali, mati satu kali. Kemudian kita masuk dalam kondisi yang kekal. Ayo kita baca. Ibrani 9, 2, 3. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi.
Jadi tidak ada mati satu kali, lalu ada kesempatan lagi, setelah di purgatori, kamu pindah ke surga. Tidak ada. Alkitab dengan jelas, no second chance. Alkitab perjanjian lama, Alkitab kita perjanjian baru, tidak pernah menyebutkan manusia yang sudah mati punya kesempatan kedua. Manusia yang sudah mati lewat api penyucian neraka lalu pindah ke surga. Enggak ada itu di dalam Alkitab kita. Ya, ajaran itu seperti itu enggak ada. Ajaran keempat yang salah. Kristen progresif. Pandangan orang Kristen progresif tentang neraka itu beragam. Jadi progresif ini percabangannya banyak saudara ya. Si A, si B, si D, si E, tokoh-tokohnya itu nggak sama semuanya. Yang satu namanya berkata, oh universal, jadi nggak ada orang masuk neraka. Oh neraka itu ada, cuman dimusnahkan, jadi bukan penghukuman, annihilation. Ada yang berkata, oh enggak, neraka itu cuman mitos. Ya ini tipe-tipe orang yang nggak, tipe-tipe Kristen progresif yang nggak pegang Alkitab. Ya ini. Jadi Kristen progresif yang seperti ini biasanya orang banci, bisa jadi pendeta ya. Laki sama laki bisa diberkati di gereja. Nah itu seperti itu, tipenya seperti itu. Nah jadi sebagian memandang, nah ini seperti kelompok dunia barat. Neraka itu cuman realitas metaforis. Oh cuman kiasan. Dan penderitaan dan keterasingan yang dialami kehidupan saat ini. Jadi neraka itu sekarang, kata mereka. Neraka itu yang dialami kesusahan penderitaan yang kita alamin. Ada tipe-tipe orang yang seperti ini. Harus dipahami ya. Ada seorang namanya Roger Wolsey. Dia berkata begini. Sebagai orang Kristen progresif, saya tidak mengikuti Yesus karena takut masuk neraka. Itu bukan iman. Itu seperti asuransi kebakaran. Mau itu menghina saudara ya. Jadi mungkin kita baca ketawa. Memang jujur aja. Ketika saya baca, wow. Mungkin dia perkhotbah itu yang dengar seneng. Tapi ingat lu ya. Kenapa sebabnya doktrin ini tidak disukai oleh banyak orang. Karena orang sekali memandang itu sesuatu yang menakutkan dan mereka mulai tidak pegang Alkitab biasa seperti itu. Dia teruskan ya. Saya tidak tahu apakah ada surga dan neraka. Jadi tidak percaya juga surga dan neraka. Saya lebih menduga satu-satunya neraka yang ada adalah neraka yang kita ciptakan dan izinkan saat ini. Dan jumlahnya terlalu banyak. Jadi susah ini, tidak punya duit, bertengkar, ada konflik. Nah itu neraka katanya seperti itu. Lalu dia berkata seperti ini, dilanjutkan ya. Ini gereja Kristen progresif. Saudara bisa lihat ya, ini namanya Bethel Congregation United Church of Christ di Portland, Oregon, USA, Amerika Serikat. Pokoknya saudara, yang paling gampang ditengeri pertandanya itu loh, pelangi. Jadi Kristen progresif itu gampang dilihat ya, benderanya itu bendera pelangi. Jadi di Amerika ya, ini sudah dianggap sudah setara dengan Kristen. Jadi kalau saya seperti ini ya, khotbah menjelekkan, nah seperti saya ini dianggap menjelekkan, saya pasti masuk penjara setahun 2 tahun. Karena menyerang mereka. Wow. Bersyukur di Indonesia tidak seperti itu ya. Teman saya jadi gembala di sana. Jadi dipaksa untuk memberkati pasangan homo, laki sama laki. Kalau tidak mau dia akan masuk penjara, dituntut masuk penjara. Gimana saudara? Jadi pendeta tidak bisa khotbah kesucian, tidak bisa khotbah kekudusan pernikahan. Dia berkata begini,
Sekalipun ada orang yang memegang keyakinan sesat sepanjang hidup mereka. Gini maksudnya ya. Walaupun ada orang jahat. Walaupun ada orang yang percaya berhala ini, berhala itu, berhala ini, agama itu. Atau ada orang yang menjalani kehidupan. Wah, dia orang paling jahat, dia paling berdosa. Seumur hidupnya 70 tahun, 80 tahun sampai mati, dia mati dalam kejahatannya. Nah ini pembelaannya orang universal. Oh, tidak adil. Allah tidak adil kalau menghukum mereka selama-lamanya. Jadi main logika. Hukuman neraka itu kapan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Oh, kali itu orang namanya api penyucian. Tapi kita bilang hukuman neraka itu abadi selama-lamanya. 100 tahun, 1000 tahun, terus 1.000.000 tahun. Sampai selamanya. Jadi kalau hukuman abadi di neraka untuk kejahatan duniawi, nah ini orang ini jahat 70-80 tahun. Lalu masuk neraka selama-lamanya, oh itu logikanya ndak adil. Nah kalau saudara main logika, saudara pasti bangga maut. Oh iya ya, masuk akal, masuk akal. Bagaimana kita menjawab? Jawaban dari Alkitab, perbandingan dosa yang tidak berimbang dengan hukuman kekal. Memang logika kita berpikir, wow, logika manusia ya, tidak adil kalau dosanya terbatas. Ya tadi itu ya, 70 tahun, 80 tahun, lalu dihukum secara kekal. Sekarang kita mulai bicara. Ingat konsekuensi dosa itu, hukuman dosa, hukuman kekal, hukuman neraka, karena melawan Allah yang kekal. Logikanya. Waktu Daud, ya kalau sudah masih ingat, Daud melakukan dosa perzinahan dengan sengaja. Pembunuhan tingkat 1. Jadi ketika dia ditegur Nabi Nathan lalu bertobat sama Tuhan, ayo baca yang kuning, Mazmur 51 ayat 6. 2, 3. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Berarti Daud sadar, kalau aku berdosa, ingat ya, aku ini selingkuh. Aku merebut istri orang. Aku membunuh suaminya. Lalu logika manusia, oh Daud itu bersalah, berdosa sama manusia. Salah sama Bathsheba, salah sama Uria. Oke, salah sama hukum negara. Salah sama hukum moral masyarakat. Salah sama undang-undang. Tapi Daud, dia punya pemahaman yang betul. Saya berdosa sama Tuhan Allah. Sekarang gini. Jadi dosa manusia, dosa kita ini makhluk terbatas. Karena berdosa berarti kita melawan Allah Tuhan yang kekal. Pribadinya kekal, pribadinya tidak terbatas. Analoginya ya, sebaliknya sekarang. Karena gini, kita orang berdosa. Kita beriman kepada Yesus. Kita kan manusia terbatas. Tapi kita beriman kepada Tuhan Yesus, Allah yang kekal. Dan ingat, reward, hadiah keselamatan itu di surga. Kekal, abadi, tidak terbatas. Makanya Paulus berkata, sebab penderitaan ringan sekarang ini dalam Korintus tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal kelak yang akan kita terima. Kalau beriman saja dapat upah kekal, berarti kalau berdosa juga dapat hubungan kekal. Harus dipahami seperti itu. Jadi dosa kepada Allah yang kekal, hukumannya kekal. Iman kepada Allah yang kekal, kita dapat keselamatan kekal.
Itu mudah untuk kita bisa pahami. Nah, tapi ingat ya, orang-orang seperti ini nggak mau percaya Tuhan. Sudah tidak berpegang pada landasan Alkitab, makanya sudah menghancurkan sendi-sendi dasar-dasar tentang pernikahan, kekudusan. Mereka larinya cuma satu, maha kasih, berkat seperti itu. Ini James Porter Moreland, dia filsuf, teolog, apologis, profesor filsafat di STT di Talbot University Biola, Mirada, California. Dalam buku Immortality, The Other Side of Death, dia berkata begitu, neraka itu nyata, eksis. Tapi neraka itu bukan tempat. Seperti ini dia bilang, kasih analogi. Ayo coba hitung, 1, 2, 3. 1 ada enggak? Ada. Dia ditanya, 1 itu tempatnya di mana? Namanya orang filsafat ya. Nah, karena kamu enggak tahu 1 tempatnya di mana, berarti kita tidak tahu juga neraka itu bukan tempat. Logikanya sederhana. Pahami ya? Begitu banyak penolakan di masa kini tentang neraka. Itu semuanya 4 paham orang Kristen semuanya. Sesat semuanya. Tapi Alkitab mengajarkan realitas neraka itu ada. Nyata, dan itu tempat, dan itu kekal selama-lamanya. Jadi kedua kita akan lihat neraka kedua ya. Ingat, Alkitab menentang apa yang dipahami oleh dunia, menolak teolog terkenal, gereja-gereja yang ngajarin seperti Anglikan. Dan ajaran mereka bukan berasal dari Alkitab seperti itu. Bagaimana kita menjawab? Kalau berkata, oh neraka itu ada, nyata, kekal, mereka berkata, tidak. Jawabannya sederhana ya. Neraka itu ada dan nyata karena ada 2 pilar utama yang menyangga kita. Yang pertama, Alkitab berkata demikian. Jadi nomor 1, kenapa kita masih pegang? Karena otoritas Alkitab. Alkitab sudah berkata seperti itu. Yang kedua, Allah itu harus seimbang dipandangnya. Nah, kelompok-kelompok ini selalu memandang Allah itu maha kasih, titik. Tapi tidak melihat Allah itu maha adil. Karena keadilannya harus ada yang bayar. Kita tidak bisa bayar. Kenapa Yesus datang? Itu sebabnya Yesus datang untuk membayar hutang dosa kita. Jadi fokus Alkitab bukan fokus kepada menggambarkan neraka sebagai ruang tempat penyiksaan yang kejam. Selalu dikatakan ya, barang siapa tidak percaya kepadanya akan binasa. Barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi harus dipahami ya, neraka itu konsekuensi yang tidak terhindarkan menurut Alkitab. Ketika kita menolak Tuhan dan kemahaadilannya seperti itu. Yang kedua, ingat, manusia itu punya kehendak bebas. Nggak bisa nyalain Tuhan. Di satu sisi kita punya tahu Allah itu berdaulat sepenuhnya. Tapi di satu sisi harus dipahami manusia punya tanggung jawab pribadi. Itu kehendak bebas manusia. Jadi saya kalau pendeta seringkali khotbah kan, ayo Bapak Ibu setia sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu melayani yang baik. Tapi saudara punya kehendak bebas. Saudara mau taat Tuhan atau tidak terserah saudara. Ingat ya, neraka itu pada akhirnya adalah hasil dari pilihan manusia itu sendiri. Orang masuk dan dihukum neraka adalah mereka yang terus-menerus menolak tawaran pengampunan dan rahmat Tuhan selama hidup mereka di dalam dunia. Itu sebabnya kenapa salib Kristus itu solusi. Ingat ya, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan.
usaha kita tidak menyelamatkan. Karena solusinya, lihat, dosa harus dibayar. Dan itu sebabnya Kristus sudah membayar lunas. Hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sebab dikatakan dalam Alkitab ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus bayar hukuman itu. Akibatnya tidak ada seorang pun harus masuk neraka kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau saudara masih takut dengan neraka, ingat ya, neraka bukan hasil usaha kita menghindari. Tapi kita terhindar dari hukuman neraka karena salib Kristus. Dia bayar dengan keadilannya sehingga kita tidak perlu bayar lagi. Dan karena kasihnya kita tidak layak, Yesus bayar hukuman itu sebagai pengganti.